Pulau kematian yang ditembus demi persahabatan. Hari itu, langit Nusa Kambangan mendung, tapi kedatangan Raffi Ahmad dan Gading Marten membuat suasana di lapas berubah hangat. Siapa sangka dua selebritas ternama Indonesia menembus salah satu pulau dengan penjagaan paling ketat hanya untuk satu tujuan, menjenguk sahabat mereka, Amar Zoni. Dikenal sebagai Pulau Kematian, Nusa Kambangan bukanlah tempat biasa, tapi justru itulah tempat Amar Zoni kini menjalani masa sulitnya. Ditemani Ustadz Dery Sulaiman dan jajaran Dirjen Lapas, Raffi dan Gading menempuh perjalanan ratusan kilometer melewati medan yang berat. Tujuan mereka jelas, memberi semangat kepada sahabat yang kini sedang diterpa badai. Di tengah keheningan jeruji besi, langkah mereka menggema. Ini bukan sekadar kunjungan, ini adalah pesan bahwa persahabatan tak akan goyah meski terhalang dinding penjara. Namun, mengapa Amar bisa sampai di tempat seberat itu, bahkan sebelum vonis pengadilan dijatuhkan? Pertanyaan itu mulai bergulir, menembus batas media sosial dan ruang publik. Kunjungan ini menjadi sorotan luas, bahkan disebut sebagai protes diam para sahabat yang mempertanyakan keadilan. Dan ini baru permulaan, karena apa yang mereka temukan di dalam jauh lebih mengejutkan. Amar Zoni dalam kondisi mengkhawatirkan. Ketika pintu besi terbuka dan Amar Zoni melihat wajah-wajah yang dikenalnya, ia tak kuasa menahan tangis. Di balik jeruji yang sunyi, suara batinnya pecah, tangannya gemetar, kakinya lemah. Diketahui, Amar kini mengalami kebas parah pada kaki akibat ruang tahanan yang terlalu sempit hingga membatasi geraknya. Ini bukan sekadar masalah kenyamanan, ini menyangkut hak dasar sebagai manusia. Dalam ruang pengap yang dihuni bersama 6 orang lain, Amar bertahan, tapi tubuhnya mulai memberi sinyal kelelahan. Meski demikian, kehadiran Raffi dan Gading seolah meniupkan semangat baru ke dalam jiwa yang rapuh. Air mata haru, pelukan singkat, dan bisikan kekuatan membuat pertemuan itu terasa begitu emosional. Bahkan Gading, yang dikenal tegar, tak sanggup menyembunyikan empatinya. Pertemuan ini memperlihatkan bahwa kasus Amar bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kemanusiaan. Orang-orang mulai bertanya, jika seseorang belum divonis, haruskah ia menderita seolah telah dihukum paling berat? Tapi kondisi fisik Amar bukan satu-satunya yang menjadi sorotan. Sebuah kejanggalan hukum pun segera muncul ke permukaan. Raffi, Ustadz Dery, dan dukungan tak terduga. Bukan hanya membawa hati yang peduli, Raffi Ahmad dan rombongan juga membawa sesuatu yang sangat dibutuhkan Amar, makanan, selimut, dan kabar baik. Mereka datang bukan sebagai selebritas, tapi sebagai sahabat sejati yang menolak diam melihat ketidakadilan. Bahkan, Georgino Abraham yang tidak bisa ikut hadir menitipkan selimut hangat untuk Amar. Sementara netizen pun ramai menyuarakan dukungan di media sosial, berharap Raffi bisa membantu menyelamatkan sahabatnya. Tak ketinggalan, Ustadz Abdul Somad menyampaikan pesan tajam namun syarat makna. Jangan mau dizolimi, jika dizolimi, lawan. Ini bukan sekedar seruan spiritual, ini adalah dorongan moral bahwa keadilan tak boleh dibungkam. Sikap Raffi dan para sahabat Amar menjadi tamparan halus kepada publik bahwa selebritas bukan sekedar tampil di layar kaca. Mereka juga punya suara, hati, dan nyali untuk menyuarakan kebenaran, dan publik mulai mendengarkan dengan seksama. Namun ternyata kejanggalan kasus ini jauh lebih dalam dari yang terlihat. Kejanggalan fatal, dakwaan versus fakta di lapangan. Jaksa penuntut menyebut Amar Zoni sebagai pengedar barang terlarang dengan tuduhan memiliki 100 gram zat terlarang. Tapi pernyataan Dirjen Pas justru membantah itu. Yang ditemukan hanyalah satu linting di kamar yang dihuni 7 orang. Jika benar, apakah adil menyamakan Amar dengan sosok bandar besar? Pernyataan itu memunculkan kegaduhan di publik. Banyak yang mulai mencurigai, adakah Amar sedang dikorbankan? Atau mungkinkah ada kekeliruan prosedur yang tak dikoreksi sejak awal? Ketidaksesuaian antara dakwaan jaksa dan temuan lapas ini menjadi tanda tanya besar dalam benak masyarakat. Bagaimana bisa dua institusi negara menyampaikan narasi berbeda tentang barang bukti yang sama? Ini bukan sekedar perbedaan tafsir hukum, ini adalah celah yang bisa menghancurkan masa depan seseorang.
Dan jika tuduhan itu tak berdiri kokoh di atas bukti yang jelas, seharusnya jalan keadilan tak semestinya seterjal ini. Dihukum sebelum vonis. Dalam praktik hukum yang adil, seseorang dianggap tidak bersalah sebelum pengadilan memutuskan sebaliknya. Namun, kasus Amar Zurni seolah menunjukkan hal yang berbeda. Belum juga duduk di kursi persidangan untuk mendengar putusan, Amar sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan, lapas yang selama ini diperuntukkan bagi tahanan kelas berat, seperti bandar dan pelaku kejahatan besar. Hal ini memicu pertanyaan besar dari publik dan para ahli hukum. Apakah pemindahan ini wajar atau justru merupakan bentuk tekanan psikologis yang terlalu berlebihan? Ustadz Dery Sulaiman bahkan menyebut Amar sempat dikurung di sel tikus selama 40 hari, kondisi yang semestinya hanya dijatuhkan pada tahanan dengan tingkat resiko tinggi. Lebih dari itu, kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Dirjen Lapas dan para menteri dalam kunjungan Raffi Ahmad mengindikasikan bahwa persoalan ini tidak lagi bersifat internal. Ada keresahan yang mulai dirasakan oleh pemegang kebijakan bahwa pemindahan ini berpotensi melampaui batas keadilan. Jika seseorang yang belum dijatuhi hukuman bisa mendapat perlakuan sekeras itu, bagaimana nasib mereka yang tak memiliki publikasi? Seruan sidang offline, takut ada tekanan. Saat berita tentang persidangan kedua Amar Zoni dijadwalkan pada hari Kamis menyebar, pengacaranya langsung mengajukan tuntutan tegas. Sidang harus digelar secara offline, terbuka untuk umum. Pengacara John Matias khawatir jika sidang digelar secara daring atau tertutup, potensi tekanan terhadap kliennya akan semakin besar. Seruan ini bukan tanpa alasan. Banyak praktisi hukum menilai bahwa sidang terbuka adalah cara utama memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dengan kehadiran publik, persidangan bisa diawasi secara langsung dan tidak menimbulkan spekulasi liar. Di sisi lain, netizen ramai-ramai menyuarakan tegar #sidang terbuka Amar Zoni. Mereka menyadari bahwa sorotan publik mungkin satu-satunya pelindung yang tersisa bagi Amar. Bahkan para artis ikut mendorong agar pengadilan berjalan adil dan terbuka. Seruan ini menunjukkan bahwa publik tak ingin kasus Amar dikaburkan oleh prosedur birokrasi yang bisa disusupi celah manipulasi. Dan di tengah sorotan itu, muncul satu nama yang membuat semuanya menjadi lebih serius. Perintah Presiden mengejutkan publik. Sebuah momen penting terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menghimbau kepada kepolisian agar menindak anggotanya yang bersalah dan menyelidiki jika ada prosedur yang menyimpang. Pernyataan ini muncul di tengah panasnya pembicaraan soal kejanggalan dalam kasus Amar Zoni. Publik langsung mengaitkannya, apakah pernyataan ini menandakan bahwa Presiden sudah mencium adanya ketidakberesan dalam penanganan hukum kasus selebritas ini? Banyak pihak menilai langkah Prabowo bisa menjadi angin segar jika benar diikuti tindakan nyata. Kehadiran pernyataan ini juga memperlihatkan bahwa perkara Amar telah naik level dari persoalan selebritas menjadi isu nasional. Presiden bahkan menekankan pentingnya keadilan ditegakkan tanpa pilih kasih. Muncul pertanyaan besar, apakah ini akan menjadi titik balik bagi Amar, ataukah tekanan politik ini akan kembali tenggelam dalam alur sistem yang lamban? Aroma permainan, ketika hukum tercium bau amis. Herdian Saksono, seorang praktisi hukum senior, menyatakan dengan tegas bahwa kasus Amar Zoni dipenuhi dengan bau amis. Ungkapan itu langsung menjadi viral. Ia menyebut tak masuk akal bila seorang yang kebebasannya sudah dirampas masih bisa dikaitkan dengan aktivitas peredaran terlarang. Pertanyaannya sederhana tapi tajam. Bagaimana mungkin orang yang sudah di dalam tahanan masih bisa mengendalikan distribusi? Pernyataan ini memperkuat dugaan publik bahwa ada keanehan di balik layar. Muncul spekulasi bahwa mungkin saja ada oknum yang bermain, entah untuk memenuhi target, menutupi kesalahan sebelumnya, atau alasan lain yang belum terungkap. Jika tuduhan ini benar, maka yang menjadi korban bukan hanya Amar Zoni, tapi juga sistem hukum itu sendiri. Dan publik mulai melihat kasus ini bukan sekedar soal hukum, tapi tentang ketimpangan sistem yang harus segera dibenahi. Jangan diam saat dizalimi. Pesan Ustadz Abdul Somad datang dengan kekuatan spiritual yang menggugah. Jangan mau dizalimi, lawan. Bukan hanya petuah agama, ucapan ini seperti seruan moral untuk seluruh masyarakat agar tidak menoleransi ketidakadilan.
Ustadz dari Sulaiman bahkan menyebut bahwa Ammar sudah cukup dihukum dengan pengasingan dan tekanan psikologis yang berat. Tapi mengapa kasus ini justru terus didorong naik ke tahap kejaksaan, seolah ada agenda tersembunyi? Suara para tokoh agama ini bukan tanpa bobot. Dalam masyarakat Indonesia yang sangat menghormati nilai moral dan religiusitas, pesan mereka menggema jauh melebihi ruang media. Ini bukan sekedar pembelaan terhadap individu, tapi upaya menjaga marwah keadilan itu sendiri. Ketika hukum dan agama bersuara selaras, dunia seolah terdiam sejenak, mendengar dengan saksama. Apakah ini titik balik Ammar Zoni? Setelah semua perhatian, dukungan, dan kejanggalan yang terungkap, satu pertanyaan terus menghantui benak publik. Apakah ini akhir dari ketidakadilan atau baru permulaan? Kisah Ammar Zoni telah berubah dari isu selebritas menjadi cermin retak hukum kita. Raffi Ahmad, Gading Marten, UAS, pengacara, menteri, bahkan presiden, semuanya kini terlibat dalam pusaran nanasi ini. Tidak ada yang menyangka bahwa satu kasus bisa menyingkap begitu banyak lapisan realita hukum yang mengkhawatirkan. Dari tangis di ruang sempit hingga gema di ruang istana, perjalanan Ammar Zoni belum usai. Tapi satu hal pasti, kasus ini telah membuka mata banyak orang bahwa keadilan tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang punya kuasa. Ia harus bisa menyentuh semua, bahkan mereka yang terpojok dalam diam. Dan seperti kata Ammar sendiri,